Yo, what's up bro? Gue baru aja baca berita yang bikin kepala gue geleng-geleng. Lu tahu apa? Timnas kesayangan kita, Timnas Indonesia, tiba-tiba dituduh ngejiplak Timnas Malaysia. Iya, lu nggak salah dengar, kita yang dituduh jiplak. Kedengarannya aneh kan? Makanya di episode kali ini kita bakal bongkar tuntas drama ini. Siapa yang sebenarnya jiplak siapa? Siapin kopi lo, kita mulai investigasinya. Oke, pertama-tama biar nggak jadi fitnah, kita harus bedah dulu dari mana sih asal-usul tuduhan ini. Jadi ini bukan omongan federasi mereka ya, tapi rame di salah satu media Malaysia, Pala Tahu Bola. Mereka menyorot satu nama dan langsung narik kesimpulan kalau kita nggak ngikutin langkah mereka. Mari kita lihat lebih dalam. Jadi akar masalahnya tuh cuma satu. PSSI lagi ngelirik satu pemain muda blasteran yang main di Australia. Nah, media Malaysia lewat akun Instagram Pala Tahu Bola langsung manas-manasin. Seolah-olah kita nih cuma ngekorin mereka. Narasi gimana yang mereka bangun? Nih, gue breakdown buat lo. Mereka menyoroti Luke Vickery, pemain berpaspor Australia yang memiliki garis keturunan dari Medan. Narasi yang mereka bangun cukup provokatif. Indonesia bakal ikuti Malaysia ambil ramai darah Australia. Klaim ini mereka dasarkan pada fakta bahwa Malaysia sebelumnya memang pernah menaturalisasi pemain berdarah Australia seperti Brendan Gunn, Quentin Chan, dan Matt Davis. Nah, yang jadi barang bukti tuduhan mereka itu pemain muda keren bernama Luke Vickery. Siapa dia? Usia 19 tahun, usia emas. Posisi striker sayap, versatile banget. Klub main di MacArthur Bulls FC, liga kasta tertinggi Australia atau A-League. Garis keturunan? Sah, neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Sinyal? Dia udah ngasih kode keras dan bilang terbuka untuk membela Indonesia. Dan itu bakal jadi hal yang luar biasa. Jadi cuma karena kita ngelirik satu talenta keturunan Medan yang kebetulan main di Australia, kita langsung dicap jiplak. Interesting. Tapi sementara mereka sibuk nunjuk kita, ada cerita yang jauh lebih besar di kandang mereka sendiri. Sebuah skandal yang disorot langsung oleh FIFA. Lanjutkan? Nah, ini bagian yang bikin ceritanya kayak film bro. Di saat media mereka nuduh kita, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena mereka kena sanksi berat dari FIFA. Dan ini bukan soal sepele, ini soal kebohongan dan pemalsuan dokumen. Ini baru namanya dunia terbalik. Dan yang paling bikin ngakak bro, ada media mereka yang nuduh kita, Timnas Indonesia, yang jadi cepu alias ngelaporin mereka ke FIFA. Udah salah, nuduh pula. Jadi skandal FAM ini intinya apa? Mereka ketahuan ngakalin data, maksa naturalisasi pemain yang sebenarnya nggak ada hubungan darah sama sekali sama Malaysia. Parah kan? Dan ini bukan isapan jempol. FIFA sendiri yang turun tangan setelah mereka nurunin pemain-pemain ini di laga kualifikasi Piala Asia lawan Vietnam tanggal 10 Juni 2025. Lu mungkin nanya, malsuin apa sih emangnya? FIFA menemukan data tempat lahir kakek nenek para pemain ini diubah biar seolah-olah dari Malaysia. Usaha mereka buat galigal plagiat manuver Timnas Indonesia. Mau nyontek tapi malah ketangkep basah dan bikin malu satu negara. Jadi siapa yang jiplak siapa sekarang? Oke, skandal itu satu hal, tapi drama ini juga nunjukin perbedaan level soal strategi dan kualitas pemain naturalisasi kita sama mereka. Ini bukan cuma gue yang ngomong, pakar di Malaysia sendiri bahkan mengakui hal ini. Lu bayangin deh, pakar sepak bola mereka sendiri, Dr. Nasnor Juzaili Muhammad Nasiruddin ngomong terang-terangan dan gua kutip nih ya, kata dia, kalau melihat latar belakang kedua pemain keturunan yang baru, mereka terlihat seperti pemain biasa. Tuh, pemain biasa doang bro, kata pakarnya sendiri. Bahkan media Malaysia, Areno Netro, juga bilang kalau kualitas dua pemain itu jauh berbeda sama pemain keturunan kita. Jadi kontrasnya jelas banget kan? Di satu sisi, Indonesia fokus pada pemain keturunan berkualitas dengan garis darah yang sah. Di sisi lain, ada upaya maksa dengan memalsukan dokumen yang bahkan kualitas pemainnya pun diragukan oleh publik mereka sendiri. Beda level bro. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, Timnas Indonesia dituduh jiplak Malaysia. Setelah kita bongkar semua faktanya, tuduhan itu jadi terdengar konyol kan? Ibaratnya kita yang lagi bangun rumah megah pakai pondasi kuat, malah dituduh nyontek desain warung sebelah yang ternyata pondasinya aja palsu.
Jadi buat media seberang, mungkin lain kali sebelum teriak jiplak, coba cek dulu dokumen di laci sendiri, udah asli atau editan. Daripada menuduh tanpa dasar, lebih baik fokus berbenah biar nggak kena kartu merah dari FIFA lagi. Gimana menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bongkar drama-drama bola lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.